Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Oke, kabar gembira kita semua. Kita masih diberi nikmat kesehatan sehingga kalian masih bisa hadir ke sekolahan untuk mengikuti pembelajaran di masa pandemi COVID-19 ini. Sehat semua kan? Sehat. Oke, pada kesempatan pagi hari ini di pertemuan awal di pembelajaran IPA, kita akan membahas materi yang pertama, yaitu mengenai besaran pokok dan besaran turunan. Oke, pada materi besaran pokok dan besaran turunan, bisa kalian lihat di buku cetak kalian ataupun di buku referensi lain. Tentunya di SD kalian pernah mempelajari pelajaran IPA yang kaitannya dengan materi kita hari ini mengenai besaran pokok dan besaran turunan. Tolong diamati di referensi yang sudah kalian terima. Kalian waktu SD pasti pernah belajar besaran dan satuan. Nah, pada kali ini kita akan mengingatkan kembali mengenai besaran pokok dan besaran tersebut. Sekarang Bapak tanya, tadi pagi bangun jam berapa? Jam 7:20. Jam 7:20, enggak kesiangan. Jam 7:20. Yang pertama. Yang kedua, rumahmu dari sini sampai sekolah berapa jaraknya? Sekitar 500 meter lebih. 500 meter. Pertanyaan ketiga untuk Anda, kamu berat badannya berapa kilogram sih? Berat badan 35. 35 kilogram. Oke. Selanjutnya Bapak tanya, pernah nggak ngukur suhu tubuhmu? Berapa suhu tubuhmu? Kurang lebih 21 21 derajat. Waduh, dalam kondisi sakit. Oke. Apa yang Bapak sampaikan barusan? Yang pertama, bangun jam berapa, kemudian jarak rumah, kemudian berat badan, kemudian suhu tubuh. Itu merupakan salah satu contoh dari besaran pokok. Ada 7 besaran pokok yang ditetapkan secara internasional. Ada yang tahu? Coba tunjuk jari. Ya, silakan. Panjang, massa, suhu, waktu, kuat arus, jumlah zat, intensitas cahaya. Oke, ada 7 besaran pokok. Yang pertama panjang, yang kedua massa, yang ketiga suhu, yang keempat waktu, yang kelima kuat arus, yang keenam jumlah zat, dan yang ketujuh intensitas cahaya. Artinya, dari 7 besaran pokok itu wajib kita ketahui. Dari kalian mulai SMP, SMA, nanti sampai ke perguruan tinggi, kalian akan ketemu dengan 7 besaran pokok yang tidak berubah. Kenapa? Besaran pokok tersebut ditetapkan secara internasional, artinya bukan hanya di SMP kita saja, bukan hanya di Lampung, bukan hanya di Indonesia, tapi secara keseluruhan di dunia menggunakan 7 besaran pokok. Dari mulai panjang, massa, waktu, suhu, kuat arus, jumlah zat, dan intensitas cahaya. Harus kalian ingat dan harus kalian pahami dari ketujuh besaran pokok tersebut. Coba ulangi lagi, 7 besaran pokok, sebutkan. Panjang, massa, suhu, waktu, Kuat arus, jumlah zat, jumlah, dan intensitas cahaya. Harus kalian hafal dan harus kalian pahami. Nah, dari yang sudah disebutkan jarak rumah, kemudian berat badan, kemudian waktu bangun tadi, kemudian suhu, itu sudah mencakup ke dalam besaran pokok, 7 besaran pokok. Panjang, massa, waktu, kuat arus, suhu, jumlah zat, intensitas cahaya. Nah, ini 7 besaran pokok yang akan kita pelajari pada hari ini dan selanjutnya nanti berangkai dia. Nanti pada saat ulangan juga biasanya dari 7 besaran pokok ini akan keluar. Oke, yang pertama kita bahas panjang. Nah, waktu kalian pertama kali masuk kan tubuh kalian waktu mau mengukur baju diukurkan dengan petugasnya lingkar dada, panjang lengan, kemudian pinggang menggunakan alat ukur panjang berupa meteran.
Iya kan? Coba bayangin kalau waktu itu tukang yang mengukur baju menggunakan lidi atau menggunakan benang, susah. Nggak tahu berapa meter lingkar dada kalian, lingkar pinggang kalian. Tapi dengan menggunakan meteran, oh ya, lingkar dadanya 35 cm. Paham? Coba waktu kalian melihat orang mengukur jalan, pakai apa? Pakai satuan panjang. Berapa kilometer dari Kota Bumi sampai Bukit Kemuning? 45 kilometer. Menggunakan satuan panjang. Iya kan? Coba jarak rumah tadi 500 meter. Menggunakan panjang. Kemudian kedua massa. Nah, ini massa sering-sering terjadi miskomunikasi. Selama ini yang kita tahu berat ya. Ternyata dalam satuan internasional atau SI, satuan berat badan itu bukan kilo, bukan berat, tapi massa. Tapi kan kita nggak pernah tahu. Bapak nanya tadi kepada siapa namanya? Berapa berat badanmu? 35 kilogram. Bapak salah nanya. Yang benar berapa massa berat badanmu sebenarnya? Tapi kan kita nggak biasa ya. Berapa massa berat badanmu? 35 gram. Sebenarnya Bapak salah nanya. Berat itu dalam satuan internasional bukan berat. Yang benar adalah massa. Massa badan Bapak misalnya 76 kilogram. Itu yang benar. Tapi kalian ke pasar beli beras, Bu, beli beras berapa? 75 kilo. Masanya Bu, bukan beratnya. Nggak tahu mereka masanya. Bu, beli cabai, masanya 3 kilogram. Apa masa itu? Nggak tahu saya. Tapi Bu, beli cabai yang beratnya 3 kilogram. Tahu ya? Tapi kan kita nggak biasa menentukan massa. Tapi dalam sistem internasional yang benar itu adalah massa. Satuannya adalah kilogram. Berat badan Pak Catur 76 kilogram. Salah. Yang benar massa badan Pak Catur 76 kilogram. Massa badan Ali 35 kilogram. Massa gula 1 kilogram. Yang benar. Tapi kan selama ini kita salah. Kalian ke dokter, coba berat badanmu berapa kilogram? Dokter aja salah ngomongnya. Tapi kan jarang dokter ngomong, coba berapa sih massa badanmu? Nggak pernah kan? Pastinya tanya berat. Padahal dalam sistem internasional yang benar dalam massa. Tapi karena sudah terbiasa dengan kata-kata berat badan saya 76 kg. Saya kemarin beli beras beratnya 75 kg. Saya kemarin ke dokter nimbang badan saya beratnya 35 kg. Terbiasa. Tapi tepatnya dalam pelajaran fisika yang benar adalah massa. Oke, yang 3 waktu. Tadi Bapak tanya, jam berapa sih bangunnya? 7:20 waktu. 7:20 berarti menunjukkan waktu. Sholat zuhur waktunya lewat jam 12:08. Waktu. Bayangin coba kalau saat itu nggak ada waktu, orang bingung. Jam berapa sih sekarang? Waktunya jam berapa sih? Makanya ada WIB waktu Indonesia Barat, WIT waktu Indonesia Timur, WITA waktu Indonesia bagian tengah. Waktu digunakan seluruh Indonesia, digunakan seluruh dunia. Makanya ini bukan hanya di Indonesia saja digunakan, seluruh dunia menggunakan waktu. Kemudian kuat arus. Nah, ini dalam kelistrikan yang kalian pahamkan listrik, kuat arus digunakan. Kenapa? Karena sekarang sudah semuanya menggunakan arus listrik semua. Kita harus paham berapa sih kuat arus listrik untuk menggunakan laptop, berapa sih kuat arus listrik yang masuk ke rumah kita, berapa sih menggunakan daya HP kuat arusnya. Semuanya menggunakan kuat arus. Yang ketiga suhu, yang keempat, yang kelima suhu sekarang. Tadi Bapak tanya suhu tubuhmu 21 derajat. Waduh, nggak normal. Suhu yang tubuh normal itu kisaran 36 sampai 37 derajat Celcius. Makanya kalau ada Pak Romi, Bapak atau guru yang lain di pintu gerbang pakai termogan, alat ukur suhu, diukur nanti kedetek di situ. 36,8, 36,2. Biar tahu suhu tubuhnya. Kalau lagi demam Pak, lagi demam di atas 38. Makanya sekarang kalau musim penyakit corona gini, masuk ruangan, tempat-tempat tertentu, ke
Transmart, ke kantor, itu harus diukur dulu suhu tubuh kalian. Biar kisaran suhu tubuhnya tahu di atas 37 atau di bawah 36. Kalau sudah kayak gitu ada gejala penyakit apa, tidak diperbolehkan berkerumun di tempat orang banyak. Yang keenam, jumlah zat. Ini kaitan dengan fisika juga. Harus tahu gula dicampur dengan teh. Jumlah zat gula, jumlah zat teh akan kalian pelajari nanti. Begitu juga dengan intensitas cahaya. Intensitas cahaya itu jumlah cahaya. Kayak sekarang ini, intensitas cahaya di ruang ini dengan intensitas cahaya di ruang lab dengan intensitas cahaya di lapangan berbeda-beda. Panas nggak di sini? Nggak panas ya. Di lab ada kipas agak dingin. Di lapangan panas nggak? Panas. Intensitasnya, jumlah cahaya yang masuk ke dalam ruangan berbeda antara satu dengan yang lain. Jadi semua kita pelajari, baik dari panjang, masa, waktu, kuat arus, suhu, jumlah zat, dan intensitas cahaya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan mengenai besaran pokok? Yang pertama ada 7 besaran pokok dari mulai panjang sampai dengan intensitas cahaya. Bapak silakan. Ayo. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Bapak silakan mengenai 7 besaran pokok dari panjang, masa, waktu, kuat arus, suhu, jumlah zat, ataupun intensitas cahaya. Ada yang mau ditanyakan? Bapak silakan. Ya, coba. Alat ukur panjang. Oke, Pak, apa sih Pak alat ukur panjang? Oke, Bapak jelaskan. Alat ukur panjang banyak sekali. Tadi Bapak katakan di awal, di materi pembelajaran awal tadi, ketika kalian mengukur baju waktu kemarin menggunakan namanya meteran. Pak, kalau mengukur papan tulis Pak pakai apa Pak? Penggaris. Alat ukur panjang ada 2. Pak, kalau mengukur jarak Pak pakai penggaris bisa nggak Pak? Bisa, tapi nggak kapan selesainya. Menggunakan meter. Kalian suruh mengukur lapangan bola voli, pakai penggaris yang 30 cm, kira-kira bisa nggak? Bisa, tapi lama. Kalian mengukur pakaian kemarin, coba pakai penggaris besi, bisa nggak? Nggak bisa, susah, patah. Tapi sudah ada rometer, ada meteran, ada penggaris. Itu contoh dari alat ukur panjang. Misal, rometer, kemudian meteran. Ini contoh dari alat ukur panjang. Udah pernah lihat misal? Penggaris, meteran, udah. Coba kalian lihat waktu orang ke lapangan bola voli kan pakai meteran kan, panjang ditarik, pakai tali rapian itu rapinya diukur. Itu waktu panjang. Oke, selanjutnya ada yang bertanya? Pak, Tanya. alat pengukur suhu. Oke Pak, kalau alat ukur suhu apa sih Pak namanya? Ada yang tahu apa namanya? Alat ukur suhu? Ayo. Tadi Bapak jelasin ada alat ukur suhu. Apa namanya? Termogan atau termometer. Nah, itu bisa. Termometer. Enggak hanya mengukur badan kita. Termometer ada beberapa macam, ada termometer untuk mengukur suhu, ada termometer untuk mengukur ruangan. Di ruangan ini kalau kalian masuk lab IPA, di situ ada di pintu masuk ada termometer yang nempel di dinding. Itu namanya termometer ruangan. Gunanya untuk apa? Untuk mengukur ruangan. Berapa suhu sih ruangan ini? Berbeda dengan termometer untuk mengukur suhu tubuh. Yang Bapak katakan tadi termogan tadi. Ada di kening, boleh di kepalan tangan. Di situ akan terdetek. Alat ukur suhunya namanya termometer. Ada lagi silakan? Ya. Waktu. Oke, alat ukur waktu. Ada yang tahu? Coba. Di rumah kalian ada semua alat ukur waktu, Bapak yakin? Timbangan. Alat ukur waktu, bukan timbangan. Jam. Jam. Ada yang tidak punya jam di rumah? Siapa yang punya jam? Nggak punya jam. Jam dinding nggak ada. Nggak ada jam dinding di rumah. Ada. Coba ada nggak yang di rumah tidak punya jam dinding?
Pasti ada semua. Entah di ruang tamu, entah di tempat kamar tidur, entah di ruang makan, di masjid, di kantor, ada jam. Kalian masuk jam 7.30, bayangin kalau ada jam. Oh, guru masuk sembarangan, kalian juga masuk sembarangan. Tapi dengan adanya waktu, adanya jam 07.30, kita masuk anak-anak. 07.30 berarti jam setengah 8 kita sudah masuk. Alat ukurnya adalah jam. Jam dinding, jam tangan, jam digital. Ada lagi alat ukur waktu yang lain? Waktu SD sering dipakai sama Pak Yono, mungkin SD 3. Yang SD 1 mungkin dengan Pak Barusi. Yang dari SD 2 mungkin dengan Pak Hikman. Untuk olahraga, kalau lari pakai apa tuh gurunya? Pakai waktu jam. Apa namanya? Apa sih? Di HP ada tuh. Timer. Apa namanya timer bahasa lainnya? Stop. Wah, Oh iya. iya kan? Yang bentuknya bulat ada kan? Iya. Ayo, kalian siap-siap lari ya. Bapak megang stopwatchnya, kata Pak Yono SD 3, kata Pak Iman SD 2, kata Pak Barusi SD 1, atau kata guru SD 4. Cek dipencet. Lari kalian bolak-balik. Waktunya 1 menit 93 detik. 1 menit 53 detik misalnya. Stopwatch untuk mengukur waktu. Yang temannya 1 menit 52 detik, selisih 1 detik. Yang satu lagi 1 menit 52 detik, selisih 2 menit. Artinya betapa penting alat ukur waktu. Orang lari kan gitu kan? Orang berenang juga, iya kan? Coba bayangin kalau nggak ada alat ukur waktu, waduh, nggak tahu siapa yang sampai duluan, nggak tahu yang finish duluan, iya kan? Tapi dengan alat ukur waktu berupa stopwatch atau timer tadi, oh saya kemarin disuruh guru olahraga saya lari selama 1 menit 52 detik, teman saya 1 menit 53 detik, masih menang saya, cepetan saya 1 detik. 1 detik, bayangin berharganya waktu. Iya kan? Makanya bapak paling cerewet kalau ada anak telat masuk kelas, telat masuk sekolah, jam 7.30 masuk, datang jam 7.35, 5 menit korupsi waktu. Bapak paling gak suka. Bapak sering di pintu gerbang itu ngecek siapa yang sering telat. Jangan sampai terjadi sama diri kalian baru masuk SMP. Bapak pakai jam, pakai stopwatch kadang, pakai light HP. Oh jam 7.35, kamu kenapa telat? Jauh rumahnya Pak, di mana? Di sebelah kantor polisi. Berapa jaraknya? 200 meter Pak. Udah banyak belajar fisika kalian. Waktu tadi, jarak tadi, panjang. Nggak sarapan? Enggak Pak, kesian bangun. Waktu lagi. Artinya secara nggak langsung dalam kehidupan sehari-hari kita udah belajar tentang ini secara nggak langsung. Iya kan? Pakai sepatu ukuran berapa? Coba kalau pakai sepatu ukuran berapa? 35. Pakai ukuran. Coba kalau bapak beli sepatu ukuran 40, kepake nggak? Nggak kepake. Ukuran panjang yang dipakai. Iya kan? Artinya dalam kehidupan sehari-hari kita nggak bisa terlepas dari 7 besaran pokok ini. Berat badan, kalian ke pasar beli daging, kalian ke pasar beli cabai, kalian ke pasar beli beras, menggunakan satuan massa. Nah, ada yang tahu kalau contoh satuan massa apa sih? Contohnya? Contoh satuan massa? Berat badan. Ya, alatnya? Timbangan. Timbangan, benar, pakai timbangan. Ada yang belum pernah lihat timbangan? Dah. Pernah lihat ya? Benar. Nanti yang belum pernah lihat ikut bapak pasar tuh, yang penimbang itu namanya timbangan. Cabai ditaruh di atas alat. Oh nanti beratnya misalnya setengah kilogram, massanya setengah kilogram, berarti timbangan. Kalian beli emas, orang tuanya beli emas, ditimbang dulu kan? Iya. Pakai timbangan digital. Itu namanya timbangan digital. Kelihatan beratnya. Beli emas misalnya 0,9 gram. Oh beratnya nggak sampai 1. Oh hanya 0,9 gram. Artinya kehidupan kita ini nggak pernah terlepas dengan 7 besaran pokok. Semuanya nggak bisa terlepas dari 7 besaran pokok. Selain timbangan, apalagi alat ukur massa? Ayo. Dacing Pak, ya sama bahasa sebenarnya dacing.
Timbangan banyak macam ya. Ada timbangan sama lengan, neraca sama lengan, ada neraca digital atau timbangan digital. Kalau kalian ke Indomaret ditimbang beratnya itu kan ada yang pakai angka ya. Itu namanya timbangan digital atau neraca digital, pakai angka dia. Sama kayak kalian beli emas tadi, pakai angka. Oke, setelah besaran pokok, kita lanjutkan besaran turunan sekarang. Coba dilihat di halaman kedua. Nah, dilihat di situ. Tolong simak, Bapak bacain. Besaran turunan ada banyak. Di situ Bapak ambil ada 10 contoh. Yang pertama luas, yang kedua volume, yang ketiga massa jenis, yang keempat kecepatan, 5 percepatan, beda ya, kecepatan dengan percepatan beda. Ada gaya, usaha dan energi, tekanan, daya, dan momentum. Jadi itu ada 10 besaran pokok, banyak besaran, maaf, itu 10 besaran turunan, banyak sebenarnya. Tapi yang akan kita pelajari nanti minggu yang akan datang hanya 10 saja yang kita pelajari. Nanti kaitannya dengan alat-alat yang berhubungan dengan luas, volume, sampai dengan momentum akan kita pelajari lebih lanjut. Oke ya? Jadi tolong dipahami, dipelajari buku yang sudah dibagikan oleh petugas perpus, dibaca. Materi kita masih tetap pada pertemuan minggu depan, besaran pokok dan besaran turunan. Oke, pertemuan kita sampai di sini untuk materi besaran pokok dan besaran turunan yang pertama. Nanti minggu depan tetap kita bahas lagi. Jangan sampai besaran pokok, besaran turunan besok nggak kalian pahami, kita sudah masuk materi selanjutnya. Oke, demikian pertemuan di pagi hari ini. Bapak Heri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.